maybe $1. So with the logo, it can be $1.5. So it's value added. Then we have some kind of online program, online. Kenalkan diri dulu, saya Tuti Herawati, sekarang di Direktur KPHL. Tetapi akan ada transisi tugas, nanti KPHL akan bergabung dengan KPHP, sehingga direktorat kami nanti akan lebih bertugas di bidang rehabilitasi hutan. Jadi yang rehabilitasi. Ya, jadi nanti tugas kami dari Bu Menteri lebih kepada pengawalan program rehabilitasi hutan. Untuk itu, kita senang sekali bisa berkunjung ke tempatnya Pak Anto, melihat bagaimana salah satu contoh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan ini, mulai dengan pengembangan kelompoknya, pengembangan komoditas buah-buahannya, dan nanti kita ingin mendapatkan cerita lebih lengkapnya. Kami di sini kebetulan bersamaan dengan teman-teman dari Korea Indonesia Forestry Center, namanya KIFC. Itu adalah sebuah lembaga di mana Indonesia dan Korea secara bilateral, ya, dua negara ini antar negara menjalin hubungan kerjasama dalam bidang kehutanan, ya. Korea memiliki concern atau perhatian untuk bisa membantu Indonesia jika ada hal-hal yang dibutuhkan dari pihak Korea untuk ikut membangun kehutanan Indonesia. Dan Mr. Lee serta Pak Danu ini adalah co-director, ya, yang nanti akan belajar dari teman-teman semua di sini dan mencari inspirasi apalagi yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nanti Pak Danu dan Pak Lee silahkan menyampaikan apa harapan-harapannya dengan berkunjung ke sini, dan nanti Pak Anto mohon juga bisa memperkenalkan lebih jauh, ya, tentang kegiatannya di sini. Silahkan Mr. Lee. Yes, it is very nice to meet you, Pak Anto, and then I'm very happy to visit this exemplary model of social forestry. Social forestry is one of the priorities of the Indonesian government. So it was mentioned many times by even Menteri, and so the Indonesian side asked for the cooperation to support this social forestry. So I have a kind of a basic understanding of social forestry, but I don't know how the field is, what the field is look like. So I came here to learn the successful model, and then so think about how to scale up, and then so what areas we can cooperate. So I came here as a student. Please teach me a lot so that. Saya bertahannya. Dulu ini kebun cengkeh, kebun lada, kebun kakao. Ini saya rubah semua. Cengkeh, lada, kakao saya rubah. Gitu. Saya ini saya naikkan sebagai tajuk atasnya itu alpukat. Dan kita masih banyak ratusan varietas. Gitu. Jadi itu untuk perbendaharaan komoditi kita. Ada pertanyaan Mbak Temi? Langsung aja ya teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kang Us, Pak Danu. Jadi ini Bu, gayung bersambut. Jadi kalau RHL-nya di Gunung Balang ini titik masuknya dari Pokat. Ya Pak ya, PSK. Pokat solusi konflik. Oke. Jadi awalnya memang dari Pokat Bu, sehingga memang komuniti dari tahun 2020 sekarang yang di sini tanamnya Sonopat. Nah dari Pokat ini yang bersambut tadi Bu ke RHL, berkembang juga sekarang akhirnya ke PS, dan PS-nya sekarang sedang diproses. Dan intinya dari Pokat ini adalah proses penyadarannya Bu, penyadaran masyarakat di sini
pertama pengakuan bahwa ini memang kawasan hutan, It's important to select the kemudian right. penyadaran mau menanam tanaman kayu-kayuan, dan akhirnya juga mereka mau dilegal formalkan. Kalau dulu yang namanya PS itu udah enggak. Antipati ya. Jadi artinya tadi yang RHL dimaksud sama juga. yang dimaksud konflik tadi yang di dalam PSK ya, pokat solusi konflik, itu adalah konflik antara pengelolaan masyarakat terhadap kawasan hutan negara dengan status si hutan ini yang di bawah kewenangan pemerintah, dan masyarakat menginginkan itu sebagai hak milik pribadi gitu ya. Tapi sekarang dengan pokat mereka menyadari bahwa statusnya adalah tetap Dengan sebagai slogan kawasan sekarang hutan. Bu tidak harus memiliki, Mm-mm, tidak yang memiliki penting tapi bisa bisa memiliki. meninggalkan. Itu. Khusus untuk pokat ya, catat. itu enggak itu ini Bu, bahasanya jualan obatnya Pak Ibu. Iya. Jadi udah namanya PSK tidak harus memiliki lagi kan. Menikmati ya. Iya. Yang bisa menikmati Nggak apa-apa. Itu hanya bahasa ini aja. Iya. Kalau struktur tajuk di bawahnya apa Pak? Di atasnya alpukat? Kalau sementara ini biar masyarakat puasanya nggak lama, kita kasih ruang 10 meter. Ini kan dia bisa tanam ubi, bisa tanam jagung. Nah, Masih bisa nah, ya. Nah, ini nanti kalau alpukat ini nanti sudah penyerahan, penyerahannya itu ya minimal kita bisa petik deh ya. Nah, itu nanti masyarakat akan meninggalkan nih ubi sama jagung. Kita masuk nanti kelengkeng, matoa, sama durian black skin dari kita. Durian black skin atau peko halom. endemis ini. Betul. Kulitnya hitam, Masalahnya black skin baru black skin. black skin. Dia ternyata pengamat durian juga ya. Sampai Karena kita apa? tahunya kan Di musangking. Musangking. Ini kopi wulung. Black skin. Nah, kopi anu ya, kopi wulung ya. Kopi wulung itu endemik ke sini yang Ini bukan. oh bukan. Belum produksi, kita belum produksi. Kalau ini kayaknya kapal api. Kopi ulung buat cowok. Jadi daunnya utuh. Kopi ladang. Daunnya itu merah hitaman. Nanti pucuknya itu sebelum matahari terbit kita petik untuk teh. Terus bunganya ini nanti sudah mau ngering untuk teh. Kulitnya itu juga untuk teh. Baru biji kopinya untuk kopi. Ini nanti mau kita berdayakan untuk tajuk bawah. Oke. Ya, jadi nanti kita masuk durian black skin. Kalau bahasa Lampungnya itu peko halom itu siput atau keong hitam. Nah itu. Terus nanti masuk matoa kelapa ya. Terus kelengkeng. Kelengkeng yang setlist. Ini ada masih disembunyikan Pak Idi. Setlist Tanpa kalau kita tanpa biji. Tanpa biji. Subhanallah. Kita tunggu segera. Nah, kita masuk. Nah, jadi kita di Girimulyo itu punya mimpi jadi taman alpukat dunia plus agroforestry. Keren. Tepuk tangan. Insya Allah ya, insya Allah Agroforest Park. Keren. So, did you build some kind of accommodation? I mean, some kind of Stay. yeah. Because if to do that, so they need some kind of fund, right? Like, how do you get the fund or if they already built something? Iya. Apakah sekarang kunjungan sudah mulai banyak Pak? Maksudnya bukan dari petani tapi dari yang memang ingin menikmati. Yang tadi mungkin kan ada rencana untuk avocado camp. Nah, apakah sudah ada? Atau kalaupun sudah ada, apakah masyarakat sudah mulai berpikir untuk kayak di yang lain kan ada homestay, ada apa gitu ya untuk orang. Nah, apakah kalau sudah ada itu dari mana? Atau kalaupun belum ada, apakah sudah ada rencana ke sana untuk ke depan? Kalau untuk rencana ke depan, kita memang untuk edukasi masyarakat di homestay. Homestay. Ya, homestay. Nah, jadi arahnya ke situ. Karena untuk 5 tahun yang akan datang, ini tanaman kita yang ada di Desa Girimulyo ini otomatis nanti menarik turis, ya, wisatawan. Nah, dan di sini ada spot ya yang untuk kunjungan, untuk edukasinya tentang avocado, akademi
Avocado Indonesia atau Institut Avocado Indonesia, nanti jatuhnya di sini. IAI. IAI ya, itu di sini. Ya. Bahkan kepala balai itu sudah bisikin saya, Mas Santo, siap-siap nanti seluruh UPT balai 33 provinsi belajar avocado di Indonesia itu ya di sini. Oke, siap kan itu. Nah, ini titik awal untuk edukasi di sini. Nah, itu ada namanya lembah yang di bawah sana dibikin semacam embung ya, tampungan air. Dan ini jadi concern kita supaya menumbuhkan mata air nanti. Ini kita cari urat airnya juga. Itu sebagai tempat wisata. Di sini ada itu gua ya, gua vulkanik. Gua Pandan. Gua Pandan. Okay. Itu gua Pandan. Itu vulkanik. Ini juga sebagai spot wisata. Jadi otomatis serta-merta masyarakat nanti kita ajak untuk membuat homestay. Bahkan kita ditunjuk oleh Bapeltan sebagai P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan dan swadaya belakangnya ini ya, swadaya. Ada S-nya. Ada S-nya ini ya. Nah, ini kita juga dirujuk untuk bikin homestay. Itu beliau bapak-bapak yang dari Bapeltan itu tolong Mas Santo nanti kalau ada pelatihan sekitar 40 orang siap gak nampung sini? Oh siap Pak, minimal kita harus punya homestay. Nah, ini kedepannya. Nah, mudah-mudahan ada Ibu Direktur ya dari kawan-kawan kalau ada semacam penyegar lah ya untuk edukasi masyarakat itu ya kami welcome Pak. Welcome. Korea berminat nanti berkontribusi di Avocado Camp untuk menjadi sponsorship barangkali. So we have many options. First, I have to understand the scheme first. Then later we can discuss how we cooperate. And in Korea we have this kind of I think that's not exactly the same, but a similar model. So the Korea Forest Service is like the same with the Gairaka to support selected some kind of forest villages, and then they support the community village and to do something. And then, for example, so if this is a very good product, but village people don't know how to marketing, how to do marketing this. So they digital marketing and they make some kind of logo and then attach here, so that. So maybe without logo, it may be kind of maybe $1. So with the logo, it can be $1.5. So it's value added. Then we have some kind of online platform. So no kind of the middle kind of traders. So the producers can sell it directly to the consumers. So the cut the lines. So they can just the short cutting logistics, short in a kind of supply chain, can benefit local people more. Yeah, right. There are many ways we can think about. Yeah. Sure. Paulus boleh diterjemahin biar lebih. Ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Silui, memang Korea juga punya program yang hampir sama dengan yang dikembangkan oleh KLHK. Mereka support desa-desa yang punya produk unggulan. Kalau misalkan ada kendala di marketing, yang mereka memberikan pelatihan atau bantuan segala macam. Termasuk misalkan ya value edit tadi Pak. Misalkan ya kalau dengan grade A ada logonya ini dari Gunung Balak gitu kan, ada kebanggaan. Itu orang berani beli bayar mahal gitu. Karena itu yang seperti itu juga. Jadi dan juga ya dengan sekarang kan eranya marketplace, di mana-mana orang bisa jualan gitu. Itu juga salah satu opsi. Itu yang After pandemic, I want to invite some experts from Korea and then to see this model. Because of pandemic, I cannot invite anyone. So for the whole year last year, I couldn't invite anyone. But after pandemic, so maybe we can invite someone and then to see and to find it a kind of in which area we can collaborate. That's great. Jadi kita setelah pandemi atau ada mudah-mudahan sudah ada vaksin sehingga orang lebih berani bepergian. Kita rencana untuk mengundang mungkin Expertnya dari dari Korea. Korea. Sama kita lihat. Ini misalkan kayak tadi Mas Anton menyampaikan ini membangun pusat pelatihannya avocado di Indonesia tuh di sini, gitu kan. Itu menarik gitu yang. For example, in Korea,
this one avocado is like it's almost $2 or $3 one avocado. It's So- a very so- super expensive. So expensive, ya? Yeah, and then we import it from Mexico. Australia. Oh, Mexico. Oh, okay, yes. Mexico. And in Mexico, Satu it's buah. bigger. Do you Bigger. have the bigger one? No? No, the sizes are like almost similar. The shape is varied. Oh iya 60. Yeah, this is pretty big and then two colors, right? Yeah. kalau nilai But not so big. We have Bigger to one. another big Wow. one. Yeah. Avocado Tiga in sampai Korea is considered a very luxurious food. Oh, yeah. Very luxurious food. Okay. Yeah. berarti kan How much is this? Sekitar here in 50.000. Malaysia? Per biji. Per biji. Oh ini per kilo sekarang berapa di Kramat Jati 35 ya? kalau kemarin Harga Bang Romi yang udah packagingnya bagus itu 33,650 US dollar. Jadi 60 sekian ya. 33,650 US dollar per kilo. Kilo. $3. $3. Tiga 3 dolar. $3. 3,3. Kalau 33 itu ratusan jatuhnya ya. 67.000 sekian. Ya. Nilai ekspor gitu. How do $3. people here eat avocado? Just directly or to make something? Usually just eat directly or with the juice. Not so variative comparing to Australia. When I were in Australia, everybody every time eats avocado, even though the student coming study in the University of Australia eating noodle Indomie with avocado. Indomie pakai apa? Because Australia everything eat avocado. Nasi uduk campurannya. Avocado. Jadi saking pentingin avocado ya Avocado nilai in gizinya. Australia. Jadi mohon maaf ini ada tambahan kemarin dari BPTB baru diuji ketahuan kadar karbohidratnya rendah ya. Terus nilai seratnya ya, serat abu sekitar 6. Jadi untuk diet paling oke. Ini Siger. ya Siger size sih, Pak. si batu. Oh iya, tadi ya waktu kunjungan Pak Sudin ada launching nama baru katanya. Ya, Belum itu launching. gelar itu gelar. Oh. Jadi Siger ini dikasih gelar namanya Ratu Puan. Karena di sini kan tinggalnya dulu ada kerajaan keratuan. Ratu. Puan itu adalah bangsawan. Oke. Ya, itu kepanjangannya Ratu, rancangan tugas, Puan, program unggulan agroforestry nasional. Tidak hanya Mas Asadi yang avocado camp, boleh tadi apa namanya informasinya sampaikan saja ke Pak Danu. Nanti ya diobrolin lebih lanjut lah, siapa tahu Korea berkenan Bisa untuk ikut. mensupport. Waktu dekat Aprilnya Maretnya 2021 Maret. Maret. Ya. Tapi rangkaiannya sebelum 2021 itu sudah mulai. Kemudian di kegiatan LHL kita ini yang tahun 2021 di KPH lain dari Gunung Balak itu banyak. Tapi sebelum kami memvalidasi dan oke, kami suruh mereka ke sini. Kesini dulu belajar dulu ya. Iya, supaya lebih support. Iya. Dan termotivasi. Makanya ini sekolah lapangnya sudah berjalan ini, walaupun dari BPPTP dari Bapeltan belum kan, ini sudah berjalan Bu. Jadi lokasi-lokasi lain yang RHL-nya agak susah kita ajak ke sini. Kesini dulu ya, Mereka melihat belajar, dulu langsung akhirnya ya. menjadi mau. Nah, itu setelah di sini baru kami fasilitas validasi oke, baru SPKS. And then one more thing. Pandu please. Iya Pak, jadi kantor kita juga lagi ada lomba Pak untuk fotokopi itu. Jadi siapa Oh, yang Itu camp itu sebenarnya ya? acaranya ini Bang Goceng untuk akhir Maret. Bang Goceng itu siapa? Bang Goceng itu siapa? Sampaikan Bu. Pokoknya banyak yang memperhatikan Mas Anto ini Bu. Nah, ini kawan-kawan ya, pemerhati dari budayawan, dari Ada ke sini nggak Mas? kepedulian masyarakat.
Jadi punya tema itu bukan desa wisata tapi wisata ke desa. Jadi nilainya itu masih ada. Nah, kita mau ngumpul bareng Avocado Camp akhir bulan Maret. Nah, dan belajar tentang IT, ya kan, tentang teknologi pertanian. Jadi kita punya unik, mungkin ini hal yang unik, kita sistem nanamnya dengan sistem doseng. Apa tuh Pak? Doseng itu mencari urat air di dalam tanah. Gimana caranya? Nah, ini baru ya. Mana ininya? Heard you got a new thing. Heard you got that game. Got yourself to blame, serves you right. Tell me if it's true what I heard she did to you. And even though we're not together, what I can do. I never would've did you wrong, and I never would've treated you bad. All I ever wanted was a future for us. I never would've said goodbye to the apple of my eye. All I ever wanted was a man I could trust. I didn't want anything. I didn't want anything just to make it happy. Didn't want anything, I just wanted to please. I didn't want anything, I just wanted to love you. I didn't want anything. I didn't want anything just to make it happy. Didn't want anything, I just wanted to please. I didn't want anything, I just wanted to love you. How'd you not doing well? Heard you really feeling bad. Saw you around the way, looking really, really sad. You know I'm here, you know I still care. Just say the word and I'll be right there. 'Cause I never would've did you wrong, and I never would've treated you bad. All I ever wanted was a future for us. I never would've said goodbye to the apple of my eye. All I ever wanted was a man I could trust. I didn't want anything, anything just to make you happy. Didn't want anything, I just wanted to please. I didn't want anything, I just wanted to love.